の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード。 Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Movie Freak ID. Oh ya, gimana kabar kalian ya? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Shingeki no Kyojin, atau yang biasa kita kenal dengan Attack on Titan. Film ini sendiri sudah tayang selama 3 season dan kabarnya season yang keempat ini sudah bisa ditonton di Netflix, guys. Pasti kalian semua sudah tahu ya tentang apa film ini. Bagi yang belum tahu, film ini menceritakan tentang umat manusia yang bertahan di dalam dinding dari serbuan para Titan atau para raksasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan kerumunan manusia yang melihat ke atas dinding yang tinggi banget lah. Dindingnya itu yang mengelilingi sebuah kota, dan tiba-tiba muncul Titan yang sangat besar melihat ke arah penduduk. Kemudian scene berpindah ke regu yang sepertinya sedang mengejar Titan di tengah hutan, dan sang pemimpin regu memerintahkan tim penyerang untuk maju ke depan. Lalu kita juga diperlihatkan manuver dari tim tersebut yang menggunakan 3D manuver gear yang sangat lincah seperti hero vanilla di Mobile Legends. Kemudian tim itu menyerang Titan tersebut di lehernya dan film dimulai. Di awal film kita diperlihatkan karakter utama kita yaitu Eren Yeager yang sedang tertidur di padang rumput dan sedang bermimpi buruk tentang Titan. Kemudian di samping Eren ada juga temannya yang bernama Mikasa. Setting di anime ini yaitu pada tahun 845 di tempat tinggal kota Eren yang bernama distrik Shiganshina. Kemudian kita juga diperlihatkan kehidupan di dalam tembok di distrik Shiganshina. Eren dan juga Mikasa membawa kayu dan masuk ke dalam kota. Kemudian salah satu penjaga gerbang menghampiri Eren dan sepertinya mengejek Eren. Di sini Eren terlihat sangat marah karena petugas itu kerjanya cuma mabuk dan nyongkrong gak jelas, guys. Di sini diketahui bahwa pasukan penjaga tidak akan menyerang Titan dan mereka hanya bertugas untuk memperbaiki dinding yang rusak. Kemudian Eren dan Mikasa meneruskan perjalanan menuju rumah. Sesaat kemudian lonceng di pintu gerbang utama berbunyi, dan ada pasukan yang kita lihat di awal video tadi balik ke dalam kota, guys. Diperlihatkan wajah dari pasukan itu sangat-sangat murung, kayak sedih gitu loh, dan diketahui bahwa mereka kalah di medan pertempuran dan banyak sekali memakan korban dari pasukan tersebut. Dan diketahui ibu dari salah satu anak yang berada di pasukan tersebut menangis karena mendengar anaknya sudah meninggal, coy, yang hanya tersisa tangannya doang. Kemudian Mikasa menarik Eren dan memarahi Eren karena Eren ingin bergabung ke pasukan tersebut. Diketahui bahwa pasukan itu bernama pasukan pengintai, guys. Di scene berikutnya Eren telah sampai di rumah, lalu ayah dari Eren mengatakan akan pergi menemui seseorang di luar dinding dalam beberapa hari. Ayah Eren bertanya kepada Eren kenapa Eren kepingin sekali pergi keluar tembok. Eren berkata ingin melihat dunia luar. Kemudian ayah Eren pergi untuk menjalankan tugasnya atau misinya. Di sisi lain ada seorang anak berambut pirang yang sedang dihajar oleh sekawanan berandalan. Kemudian datanglah Eren untuk menyelamatkan anak itu dan disusul Mikasa. Diketahui anak itu bernama Armin. Kemudian mereka bertiga nongkrong di samping sungai. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada petir yang menyambar di dekat tembok, guys. Dan muncullah Titan yang tingginya melebihi dari tembok itu. BTW tembok itu tingginya 50 meter, guys. Nama Titan tersebut adalah Titan kolosal. Titan kolosal itu kemudian menendang dinding tembok dan menyebabkan tembok jebol yang membuat para Titan lainnya yang lebih kecil bisa masuk ke dalam kota. Para netizen atau citizen Shiganshina lari kocar-kacir. Eren kemudian bergegas balik ke rumahnya untuk menyelamatkan ibunya. Setiba di rumahnya, ternyata rumah Eren sudah hancur tertimpa batuan dari tembok yang tadi ditendang oleh Titan kolosal. Kemudian ada salah satu Titan yang mendatangi tempat Eren. Nah, Titan itu bernama Titan Smiling Titan. Dan ibu Eren menyuruh Eren dan Mikasa untuk pergi menjauh dari tempat itu. Lalu datanglah Hannes itu yang tadi penjaga itu ya, untuk membantu Eren dan kawan-kawan. Hannes berencana untuk membunuh Smiling Titan. Tiba-tiba
mentalnya menjadi ciut, kemudian membawa Eren dan Mikasa menjauh dari tempat itu. Dan di sini diperlihatkan pemandangan yang mengerikan guys, sumpah merinding asli dah, menguras air mata pokoknya. Setelah adegan yang serem itu, Eren berhasil kabur dan kita diperlihatkan keadaan kota Shinganshina yang hancur berantakan. Banyak sekali potongan dari tangan para korban dan terlihat salah satu pemuka agama di sana sedang berorasi dan orang-orang di sana kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Kemudian scene berpindah ke Eren yang diselamatkan oleh Hannes. Di sini Eren sangat bersedih karena tidak bisa menyelamatkan ibunya. Para penduduk diungsikan ke belakang tembok guys dan kabur menggunakan perahu menuju kota yang lebih aman. Terlihat Armin sudah menaiki perahu terlebih dahulu, kemudian disusul Mikasa dan juga Eren. Para tentara di sana menembaki Titan dengan menggunakan meriam, tetapi hasilnya nihil dan pintu gerbang segera ditutup. Kemudian terdengar langkah yang sangat keras dan di sana muncul Titan yang tiba-tiba menuju tembok dan menghancurkan tembok itu seketika dengan tubuhnya. Titan itu bernama Amor Titan. Diperlihatkan Eren yang berada di dalam kapal sangatlah sedih dengan kejadian ini. Eren cuma bisa menangis dan tanpa bisa berbuat banyak, dan disitulah muncul dendam Eren kepada para Titan yang sangat besar. Penduduk yang tersisa diungsikan ke dalam dinding Rose, nama dindingnya, dan diketahui kejadian yang menimpa Shinganshina itu telah merenggut kurang lebih 10.000 nyawa guys. Di mimpi Eren melihat kilas balik Eren dengan ayahnya dan sebenarnya Eren disuntik sesuatu oleh ayahnya itu guys. Apakah itu? Kita lihat sampai episode ini habis guys, sampai season ini habis, sorry. Akhirnya rombongan pengungsi sudah sampai di dinding Rose dan mereka dikasih makan oleh Armin. Sepertinya Armin dapat makanan yang dibagi-bagikan. Terlihat penduduk yang ada di sana mengalami krisis makanan guys, soalnya para penduduk semua mengungsi ke sana. Eren di sana tersinggung dengan perkataan penjaga yang ada di situ. Eren yang tersinggung kemudian mengajar penjaga tersebut dan Eren dihajar balik. Untungnya ada Armin yang menyelamatkan Eren. Di sini Eren memang keras kepala guys, sehingga terjadi adu mulut dengan Armin dan Mikasa kemudian memukul Eren yang mulai terlewat batas. Di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 846, para pengungsi yang tidak produktif ditugaskan untuk memburu Titan dan hasilnya mereka semua tewas di medan pertempuran, termasuk orang tua dari Armin guys. Dikarenakan di dinding Rose kelebihan penduduk dan terjadi krisis pangan. Dan mereka bertiga bersumpah untuk menjadi kuat dan ikut dalam pelatihan militer. Scene melompat di mana Armin, Eren dan juga Mikasa sedang mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Kate Sardis, dan di sana mereka berlatih selama 3 tahun dan bersambung. Oke guys, gimana alur cerita film dari Attack on Titan ya? Semoga kalian hibur. Dan sekedar informasi guys, di setiap video yang akan saya buat, saya merangkap 2 episode menjadi 1 video. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi setiap kali saya upload video baru guys. Sampai di sini dulu video kali ini, saya pamit undur diri. Bye bye.